Bayangkan, kamu dan keluargamu pindah ke rumah warisan kakek nenek, rumah tua yang sudah lama kosong. Awalnya semua terasa biasa saja, sampai malam tiba. Suara langkah kaki terdengar di lorong. Lemari tua terbuka sendiri, dan di jendela kamar ada mata merah yang mengawasi dari luar. Melihat itu semua, apa yang akan kamu lakukan? Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Keluarga Pak Budi akhirnya sampai di depan rumah baru mereka. Lebih tepatnya, rumah warisan dari kakek nenek yang sudah meninggal. Lebih tepatnya, rumah warisan dari orang tua Pak Budi yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan kecil yang sepi. Bangunannya besar, bercat putih kusam dengan banyak jendela kayu yang terlihat rapuh dimakan usia. Beberapa bagian temboknya sudah retak, ditumbuhi lumut, dan catnya mengelupas seperti kulit tua yang mengering. Pohon beringin besar berdiri di sudut halaman, menjulurkan akar-akar yang merambat hingga ke dinding. Angin sore bertiup pelan, membuat dedaunan kering di pekarangan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara berdesir yang aneh. Akhirnya sampai juga, kata Pak Budi sambil merenggangkan badan setelah perjalanan panjang. Bu Siti menggendong Lala, anak bungsu mereka yang masih berusia 5 tahun. Sementara Dika, anak sulung mereka yang duduk di bangku SMP, menurunkan koper dari mobil dengan wajah malas. Kenapa sih harus pindah ke rumah ini? Kenapa nggak dijual aja, terus beli yang baru, keluhnya. Biar nggak kosong, jawab Bu Siti singkat. Rumah ini peninggalan kakek nenekmu. Sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Dika hanya mendengus. Sementara Lala tambah asik menatap rumah itu dengan mata berbinar. Rumahnya besar. Pak Budi membuka pintu utama yang sedikit macet. Sebelum akhirnya terbuka dengan suara berderit panjang. Begitu mereka masuk, aroma khas rumah tua langsung menyambut. Bau kayu lapuk bercampur debu. Perabotan lama masih tertata rapi, seolah rumah ini hanya ditinggalkan sebentar saja. Ada lemari kayu besar di ruang tamu, foto keluarga lama tergantung di dinding, dan jam tua besar yang sepertinya sudah tidak berfungsi. Saat mereka mulai beres-beres, seorang tetangga datang, namanya Mbah Surti, wanita berusia sekitar 70-an dengan tubuh mungil dan wajah penuh keriput. Ia berdiri di depan pagar, memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Misi Mbah, sapa Bu Siti ramah. Kami baru pindah ke sini. Saya menantu Pak Sarman. Mbak Surti mengangguk pelan, tapi raut wajahnya tetap serius. Ya, katanya dengan suara pelan. Semoga diterima ya. Bu Siti sedikit bingung. Maksudnya Mbah? Mbak Surti hanya tersenyum tipis lalu berbalik, berjalan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, Lala sudah sibuk sendiri. Ia berjalan ke lorong rumah dan berhenti di depan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dengan wajah penasaran, ia melongok ke dalam. Bu, aku boleh tidur di sini? Tanyanya. Bu Siti menghampiri dan melihat kamar itu. Kamar lama dengan ranjang kayu dan lemari besar di sudut ruangan. Entah kenapa, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada bagian rumah yang lain. Lala tidur sama ibu saja ya. Tapi di sini enak, ujar Lala pelan sambil menatap ke dalam kamar seolah melihat sesuatu yang menarik. Dika yang kebetulan lewat ikut menengok ke dalam kamar dan langsung merinding tanpa alasan. Kamar siapa ini Bu? Tanyanya. Bu Siti menghela nafas. Dulu ini kamar kakek nenekmu. Dika langsung bergidik. Enggak serem. Pak Budi yang baru selesai membawa koper masuk menertawakan mereka. Baru juga pindah, udah takut-takutan. Sudah, ayo kita lanjut beres-beres dulu. Malam pertama di rumah warisan terasa sepi, terlalu sepi. Setelah seharian beres-beres, keluarga Pak Budi akhirnya bisa beristirahat. Lala tidur bersama Bu Siti di kamar utama, sementara Dika memilih kamar di lantai atas yang katanya lebih luas dan punya jendela besar.
Pak Budi masih duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa dokumen sambil menikmati kopi. Di luar, angin malam berembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon beringin di halaman. Lampu teras berkedip-kedip sebentar sebelum akhirnya stabil kembali. Jam tua yang seharusnya sudah rusak tiba-tiba bergenting satu kali. Pak Budi tersentak. Ia menoleh ke arah jam itu lalu mengernyit. Padahal tadi sore saat mereka masuk rumah, jam itu sudah tidak bergerak sama sekali. Mungkin cuma getaran dari luar, pikirnya. Ia coba mengabaikan dan kembali fokus ke kertas-kertas di tangannya. Tapi tak lama, suara lain terdengar. Suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Pak Budi berhenti menulis. Ia menajamkan telinga. Dika tadi bilang sudah mau tidur. Pak Budi menoleh ke tangga. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di lantai atas. Dika, panggilnya. Tak ada jawaban. Pak Budi menghela nafas dan berdiri, berjalan menuju tangga. Baru saja ia menapakkan kaki di anak tangga pertama, suara itu berhenti. Sunyi. Pak Budi menggeleng dan tersenyum kecil. Mungkin cuma perasaan. Ia pun kembali duduk dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi saat ia menunduk, ia tidak sadar bahwa di sudut ruangan, bayangan gelap perlahan bergerak. Sementara itu di kamar, Bu Siti yang hampir terlelap tiba-tiba terbangun karena suara gemerisik, seperti suara kain yang bergesekan. Ia membuka mata perlahan, lalu menoleh ke samping. Lala masih tertidur pulas, memeluk boneka kesayangannya. Bu Siti mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Lampu tidur masih menyala redup, memberikan sedikit cahaya. Lalu matanya tertuju ke arah lemari tua di sudut kamar. Pintu lemari itu terbuka sedikit. Padahal tadi ia ingat jelas sudah menutupnya rapat-rapat. Bu Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap celah gelap di lemari itu, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ikut menatap balik. Pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah lemari. Jantungnya berdegup lebih cepat saat tangannya hampir meraih gagang pintu lemari. Namun tiba-tiba Lala bergumam dalam tidurnya. Jangan dibuka, Bu. Nanti mereka keluar. Bu Siti langsung merinding. Lala mengguncang pelan bau anaknya itu. Tapi Lala hanya membalikkan badan dan terlihat masih terlelap. Bu Siti coba berpikir positif. Mungkin Lala hanya mengigau. Tapi tetap saja malam itu ia sulit tidur. Di luar kamar, jam tua kembali berdenting. Malam kedua di rumah warisan jauh lebih mencekam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Lampu lorong meredup sesaat, berkedip-kedip seperti hampir padam. Angin di luar bertiup kencang, membuat ranting pohon beringin bergesekan dengan kaca jendela. Di dalam kamar, Lala sudah tertidur pulas, sementara Bu Siti masih terjaga. Matanya sesekali melirik lemari tua di sudut ruangan, teringat kejadian semalam ketika pintunya hampir terbuka. Sementara itu di kamar atas, Dika merebahkan diri di kasur, mencoba mengalihkan pikiran dari suasana rumah yang terasa aneh. Namun baru beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Dika mengernyitkan kening. Kamarnya ada di lantai 2. Siapa yang bisa mengetuk jendela setinggi itu? Dengan ragu ia menoleh perlahan. Di luar jendela, sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Dika terlonjak mundur, hampir terjatuh dari kasur. Sosok itu bertubuh besar dan berbulu lebat, dengan wajah menyerupai manusia tapi penuh taring tajam. Napasnya berembun di kaca. Dika ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar, perlahan meraih dan menyalakan senter, berharap cahaya akan membuat sosok itu menghilang. Namun saat cahaya menyinari jendela, sosok itu tersenyum lebar.
Taring-taring tajamnya terlihat jelas sebelum tiba-tiba menampar kaca dengan keras. Dika menjerit dan berlari keluar kamar, nyaris tersandung di tangga. Pak Budi yang masih terjaga di ruang tamu langsung bangkit dari duduknya. "Dika, kenapa?" Dika terengah-engah menuju ke atas dengan wajah ketakutan. "Di jendela ada yang ngeliatin." Pak Budi buru-buru naik ke atas, tapi begitu sampai di kamar Dika, tidak ada apa-apa di luar jendela. Tidak ada bekas kembun, tidak ada jejak tanah, tidak ada tanda-tanda apapun. "Tapi tadi aku lihat ya, aku nggak bohong," suara Dika bergetar. Pak Budi menghela napas, coba menenangkan anaknya. "Mungkin cuma bayangan pohon." Dika ingin membantah, tapi saat ia melihat keluar jendela lagi, ia sadar ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di halaman, sesosok wanita berdiri kaku di bawah pohon beringin. Gaunnya putih lusuh, penuh bercak darah kering. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dari sela-selanya terlihat mata kosong yang mengarah ke mereka. Dika menelan ludah. "Ya, itu siapa?" Pak Budi mengikuti arah pandangnya dan langsung merinding. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana seakan sedang menunggu sesuatu. Pak Budi menarik napas dalam, lalu coba menenangkan diri. "Mungkin tetangga. Biar ayah lihat sebentar." "Jangan ya." Dika buru-buru menarik lengan Pak Budi. Pak Budi menatap Dika sebentar, lalu kembali menoleh ke halaman. Sosok wanita itu mendongakkan kepala sedikit, lalu tertawa dengan nada tinggi. Sebelum akhirnya menghilang. Wajah Pak Budi dan Dika langsung pucat pasi. Di dalam rumah, Bu Siti masih belum bisa tidur. Ia terus merasa ada sesuatu yang mengawasinya, entah dari mana. Setiap kali menutup mata, ada perasaan tak nyaman yang membuatnya kembali membuka mata. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari lorong di depan kamar. Bu Siti langsung tegang. Ia berusaha berpikir kalau itu Pak Budi atau Dika. Tapi suara langkah itu terdengar lebih ringan, seperti langkah anak kecil. Lalu tiba-tiba menggeliat dalam tidurnya dan bergumam pelan, "Bu, ada teman Lala datang." Jantung Bu Siti langsung berdegup kencang. "Teman Lala?" tanyanya pelan. Lala tidak menjawab, hanya tersenyum dalam tidurnya. Tiba-tiba pintu kamar berderit pelan. Bu Siti menoleh, menahan napas. Di balik celah pintu yang terbuka, ada sosok anak kecil berdiri mengintip. Pakaiannya kumal, kulitnya pucat, dan matanya hitam legam. Ia menatap Bu Siti tanpa ekspresi, lalu tertawa pelan. Bu Siti langsung menarik selimut dan memeluk putrinya dengan erat. Tapi saat ia kembali menoleh ke pintu, anak kecil itu sudah menghilang. Namun suara tawa kecil masih terdengar mengitari lorong rumah. Dari ruang tamu, dari tangga, dari lorong, semua tawa anak kecil semakin banyak. Lalu bersamaan dengan itu, jam tua di ruang tamu berdentang 3 kali. Bu Siti menggigil. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak sendirian. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Bu Siti tetap terjaga sambil memeluk Lala erat. Mendengar suara tawa anak-anak yang perlahan menghilang di kegelapan. Dika masih gemetaran di kamar Pak Budi dan Bu Siti, menolak kembali ke kamarnya sendiri. Pak Budi yang berusaha tetap tenang terus melihat ke arah lorong dengan wajah tegang. Suasana rumah terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di setiap sudut, mengintai mereka dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba, suara keras terdengar dari dapur. Pak Budi langsung bangkit. Bu Siti hanya bisa memeluk Lala lebih erat, berdoa dalam hati agar tidak ada yang terjadi. Dari lorong gelap, Pak Budi bisa melihat sesuatu yang sangat janggal.
Lemari makanan terbuka sendiri. Isi di dalamnya berantakan. Beberapa botol kecap dan saus terjatuh. Dan yang lebih menyeramkan, ada bekas tangan hitam menempel di pintunya. Bekas tangan itu besar, lebih besar dari tangan manusia biasa. Bentuknya kasar, seperti cakaran makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pak Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Perlahan ia mundur. Tapi baru saja mau berbalik, ia melihat sesuatu di jendela dapur. Sosok besar itu lagi. Kini sosok itu lebih jelas. Bulu hitam, lebat, mata merah membara dan mulut menyeringai lebar. Seperti sedang menikmati ketakutan Pak Budi. Sosok itu menempelkan kedua tangannya di kaca jendela, lalu menjilat permukaannya dengan lidah panjang berlendir. Pak Budi hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya meraba ke belakang mencari sesuatu untuk dijadikan senjata dan menemukan pisau dapur. Namun belum sempat berbuat apa-apa, jendela pecah. Sosok itu menggeram keras dan tiba-tiba mencengkram bahu Pak Budi dari luar. Pak Budi teriak, merasakan cengkraman panas di kulitnya seperti terbakar. Ia coba menepis tapi cengkraman itu semakin kuat, menariknya ke arah jendela yang pecah. Tepat saat itu, "Ayah!" Dika berlari dan menarik Pak Budi sekuat tenaga, membuatnya terlepas dari cengkraman makhluk itu. Pak Budi dan Dika jatuh terduduk di lantai. Sementara di luar, sosok hitam besar itu tertawa keras sebelum menghilang dalam kegelapan. Di lantai atas, Bu Siti menutup mulutnya erat, menahan jeritan. Dari tempat tidur, Lala tiba-tiba terbangun dan duduk tegak dengan mata kosong. "Lala," bisik Bu Siti takut-takut. Lala masih diam. Lalu pelan-pelan, kepalanya menoleh ke samping, ke arah lemari tua. "Mereka mau keluar, Bu." Bu Siti langsung merinding. Tiba-tiba lemari itu bergetar keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Bu Siti mundur ke dinding sambil menarik Lala mendekat ke arahnya. Lemari itu semakin keras bergetar, lalu pintunya terbuka lebar. Dari dalam merangkak keluar sosok berambut panjang, diiringi suara tulang berderak. Tangan dan jarinya kurus, seperti hanya tulang saja. Wajahnya menghitam, seperti bekas terbakar. Matanya kosong, mulutnya setengah terbuka, dan tubuhnya terus mendekat seperti patah-patah. Dari belakangnya juga terlihat bayangan-bayangan hitam lain. Bu Siti langsung menjerit, menarik Lala ke dalam pelukannya. Sosok itu melangkah keluar dari lemari. Tangannya terjulur ke arah Bu Siti. Sedangkan sosok di belakangnya pun mulai keluar dan memperlihatkan wujud-wujud yang mengerikan. Dari luar kamar, Pak Budi dan Dika mendengar jeritan Bu Siti. Mereka segera berlari ke atas. Begitu pintu kamar terbuka, satu sosok sudah tepat di depan Bu Siti. Tangannya yang kurus kering hampir menyentuh wajah istri dari Pak Budi itu sebelum tiba-tiba lampu di kamar meledak dan semua sosok mengerikan itu hilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Lala langsung menangis keras. Pak Budi bergegas memeluk Bu Siti dan Lala, sementara Dika berdiri terpaku, masih syok dengan apa yang baru saja ia lihat. Bu Siti menangis ketakutan. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Pak Budi mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil tas, meraih kunci mobil, dan membawa seluruh keluarganya keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak kecil mulai terdengar lagi, semakin keras. Dan di sudut ruang tamu, jam tua berdenting 3 kali. Mobil melaju kencang menembus malam. Jalanan desa yang biasanya terasa tenang, kini terasa begitu mencekam bagi keluarga itu. Pak Budi menggenggam setir erat, matanya lurus ke depan.
Sementara Bu Siti masih terisak di kursi sebelahnya, memeluk Lala yang masih menangis ketakutan. Dika duduk di belakang, napasnya masih tersengal setelah kejadian di rumah. Sesekali ia menoleh keluar jendela, takut sesuatu akan mengikuti mereka. Dan benar saja, dari kaca belakang mobil ada bayangan yang bergerak di tengah jalan. Dika menelan ludah. Awalnya bayangan itu tampak seperti sosok berdiri, tapi semakin lama bayangan itu bergerak lebih cepat, merangkak di tanah, tapi cepat sekali mengejar mereka. "Ayah, cepat, cepat!" Dika hampir berteriak. Pak Budi melirik kaca spion dan wajahnya langsung pucat. Di belakang mereka, sosok berambut panjang dengan gaun lusuh merangkak dengan kecepatan tak wajar. Mulutnya menganga lebar, menunjukkan barisan gigi hitam yang tajam. Pak Budi menekan pedal gas lebih dalam. "Pegangan semua!" Mobil melesat melewati jalan berbatu. Namun suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari atap mobil. Lala menjerit dan menutup matanya erat. "Ibu!" Dika melihat ke atas. Dari jendela ia bisa melihat sesuatu yang bergelayut di atap mobil. Sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala dan tangan panjang yang berusaha meraih kaca depan. Makhluk itu tersenyum. Lalu mobil oleng ketika makhluk itu memukul kaca depan dengan keras. Pak Budi hampir kehilangan kendali, tapi dengan sikap ia membanting setir, membuat mobil berbelok tajam di pertigaan. Suara benturan terdengar dari atap mobil, lalu hening. Makhluk itu menghilang. Hanya suara mesin mobil dan napas panik mereka yang tersisa. Udah hilang?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Budi tidak menjawab, hanya terus menyetir, meninggalkan gapura desa di belakang mereka. Malam itu juga Pak Budi membawa keluarganya ke rumah seorang kerabat di kota sebelah. Matahari pagi terasa begitu hangat, tapi perasaan mencekam masih menggantung di hati mereka. Pak Budi cerita ke sepupunya tentang rumah warisan itu, dan malah mendapat cerita. Sebelum Pak Budi datang, Jono pernah menyewakan rumah itu karena dipikir sayang kalau dibiarkan gitu saja. Tapi mereka pergi dengan tergesa-gesa, sama seperti Mas Budi. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi rumah itu, kata sesepuh desa di sana, rumah itu tidak menerima penghuni baru. Pak Budi merinding. "Lalu aku harus gimana, John?" Jono diam sesaat. "Mendingan jangan pernah kembali ke sana. Sudah biarkan saja rumah itu." Akhirnya itulah yang Pak Budi lakukan. Rumah tersebut dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan warga sekitar pun selalu menghindari rumah tersebut di malam hari. Suara-suara aneh masih sering terdengar dari dalam. Cahaya lampu kadang terlihat menyala sendiri, meski listrik sudah lama diputus. Beberapa orang yang penasaran dan coba mendekat sering melihat bayangan wanita bergaun putih berdiri di jendela lantai atas, atau mendengar suara anak-anak tertawa dari dalam. Dan di salah satu kamar, lemari tua itu berderak seakan menunggu orang lain yang coba-coba masuk ke dalam kediaman mereka. Itulah kisah sebuah rumah warisan yang menyimpan teror di dalamnya. Sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah jadi mimpi buruk bagi penghuninya. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mengalami kejadian serupa di rumah lama atau rumah warisan keluarga? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan ingat, hati-hati kalau tinggal di rumah yang sudah lama kosong. Kamu gak pernah benar-benar sendirian. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau masih berani.